Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ini senantiasa mulia selama masih menjalani pada jalan imam-imam kita. Kita ini senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, mendapat bimbingan dari Allah selama kita masih menjalani pada jalan imam-imam kita. Tempat ibadah kita dan tempat pengajaran kita. Tidak henti-hentinya para imam itu mengeluarkan, menerbitkan orang-orang yang menjadi pemuka agama, seperti Al-Ustadz Abu Ishaq Abu Hamid, Abu Tayyib Ibnu Paurak, guruku Abu Bakar Al-Warraq, dan sebagainya. Juga mengeluarkan, menerbitkan orang-orang yang benar-benar tekun dalam beribadah, seperti Abu Ishaq Ash-Shirazi, Abu Sa'id As-Sufi, Nasrul Maqdisi, dan lain-lain, yang mana mereka itu melebihi umat dalam ilmu dan zuhudnya, hingga sampai pada kita yang lemah hati dan bercelumur kotoran, berupa perintang-perintang yang bahayanya lebih banyak dibanding dengan manfaatnya. Akhirnya urusan agama menjadi semakin mundur, himmah manusia terjelapak, berkah agama terbang, rasa enak dan manisnya ibadah hilang, sehingga jarang sekali orang beribadah yang bisa bening dan bersih ibadahnya, atau bisa memperoleh ilmu dan hakikat. Dan sungguh kelihatan memancar ilmu kita sekarang ini hanyalah dari bekas ulama yang berjalan di jalan ulama salaf dan guru-guru kita yang terdahulu, seperti Al-Harith Al-Muhasibi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Muzani, Harmalah, dan lain-lain yang menjadi pemuka agama. Para ulama ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa ma sahibul ayyama illa ta'affufa wa ma wajadu min hubbi sayyidihim budda, afadilu siddiquna ahlu wilayatin ila sayyidis sadati qad ja'alul qasada, tahallala ikdas sabri min kulli sabirin wa ma khalatil ayyamu min ikdihim uqda. Artinya ulama salaf itu seperti Imam Syafi'i tadi dan kawan-kawan beliau tidak menyertai hari-hari kecuali karena memelihara diri. Mereka tidak dapat menyingkir dari mencintai Tuhan mereka.
Mereka adalah orang yang utama, bersungguh-sungguh ahli mendapatkan petunjuk Allah. Kepada Tuhan segala Tuhan, maksudnya Tuhan. Kepada Tuhan mereka menjadi tujuan. Ikatan kesabaran pasti terurai dari setiap orang yang sabar. Hari-hari tidak sepi dari ikatan mereka berupa kesusahan hati. Kita muslimin di masa-masa pertama menjadi raja, lalu sekarang menjadi orang pasaran. Dulu kita menjadi ahli menunggang kuda, tetapi sekarang menjadi orang yang berjalan kaki. Semoga saja kita tidak terputus dari jalan menuju keridhaan Allah sama sekali. Semoga Allah memberikan pertolongan atas musibah-musibah kita. Allah lah yang dimintai agar tidak mencabut sisa napas ini. Allah zat yang maha pemurah, mudah memberi agung anugerahnya, lagi pula maha pengasih. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Adapun masalah tafwid, kesimpulan daripada masalah tafwid adalah, maka renungkanlah dua pokok berikut. Tafwid artinya pasrah, berserah diri kepada Allah. Nah, apa intinya, apa maksudnya daripada masalah tafwid itu? Apa yang dimaksud dengan pengertian berserah kepada Allah? Maka renungkanlah dua pokok berikut. Yang pertama, engkau harus mengerti, mengetahui. Engkau harus meyakini bahwa memilih sesuatu itu tidak patut, kecuali untuk orang yang mengetahui benar tentang perkara-perkara yang hendak dipilih dengan semua seginya, zahir batinnya, keadaannya dan akibatnya. Kalau tidak, maka orang yang memilih tentu tidak aman dari pilihan yang menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Meninggalkan pilihan yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Nah, itu yang pertama yang kita ketahui, yang kita yakini, bahwa memilih itu adalah tugas orang yang mengetahui. Kalau orang yang tidak mengetahui itu kadangkala diberi tugas memilih. Kenapa sebabnya? Karena barangkali yang dipilihnya itu adalah sesuatu yang membinasakan dia. Nah, jadi yang pertama, Imam Ghazali menegaskan bahwa orang yang memilih itu orang yang tahu seluk-beluknya dari segala sisinya, segala seginya. Orang nang kada tahu, kada kawa disuruh memilih. Orang buta contohnya, pilihakan bang, aku namana antara dua ini yang paling baik. Pakaian umpamanya, kain umpamanya, pilihakan bang namana yang baik antara dua ini. Sedangkan orangnya buta, tentu orang buta kadang-kadang disuruh memilih. Andai kata dia memilih, maka pilihannya itu bisa menyebabkan nang kada baik di antara dua itu. Coba renungkan seandainya engkau berkata kepada orang pelusuk, pedalaman atau pengembala kambing,
telitilah dirham ini, pilihkanlah untukku mana yang baik dan mana yang jelek. Orang pada laman nang kada tahu di dirham, orang pengembala kambing nang kada tahu mana dirham baik, mana dirham nang kada baik. Kita suruh napilihakan na mana sagan kunang baik. Tentu orang itu tidak dapat membedakan. Umpama engkau menyuruh orang pasar yang bukan ahli tukar menukar uang untuk membedakan dirham tersebut, kadang-kadang juga mengalami kesulitan. Orang kota pun, orang pasar pun, tapi nang kada ahli dalam tukar menukar uang, bisa kada kau membedakan mana emas nang baik, mana emas nang kada. Nah, kalau begitu engkau tidak aman kecuali jika engkau sudurkan kepada ahli tukar menukar uang yang mengerti benar tentang emas dan perak serta sifat-sifat khusus yang ada pada emas dan perak. Ilmu semacam ini, yakni pengetahuan yang meliputi perkara-perkara dari segala segi, tidak pantas selain untuk Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi memilihkan diri kita ini akan datang karena apakah kita ini jadi pegawai, apakah kita ini akan datang jadi petani, apakah kita ini akan datang jadi pedagang, adakah kita akan datang ini jadi pengusaha, apakah kita akan datang ini jadi peternak kambing, peternak ayam. Nang mana nang baik sagan kita di masa akan datang itu, nah kita kada tahu. Hendaknya kita minta pilihakan lawan orang nang tahu mana nang paling baik lawan kita, mana nang paling cocok dengan kita. Nah, nang tahu segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Artinya Tuhanmu wahai Muhammad menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan mempunyai pilihan, sedang semua makhluk tidak memiliki pilihan. Kemudian Allah berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Artinya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati segala makhluk dan apa yang diperlihatkan. Jadi yang tahu semuanya itu adalah Allah. Nah, jadi artinya kalau kita hendak memilih profesi apa nang baik, itu minta pilihakan kepada Allah. Kada betah salah, kada betah luput, karena Allah mengetahui apa nang cocok nang patut kepada kita. Diceritakan ada seorang salihin menerima firman dari Allah Ta'ala, hai fulan, mintalah, tentu engkau diberi. Ikam minta hendak napa, ikam diberi. Orang itu adalah seorang yang diberi taufik oleh Allah. Ia berkata, ia menjawab, ikam hendak napa? Jar tawaran Tuhan, ikam hendak apa? Ikam ku beri. Nah, orang tadi menjawab, ujarnya, zat yang maha mengetahui dengan segala seginya berfirman kepada orang yang bodoh
dari segala segi, mintalah engkau tentu diberi. Apa yang baik untuk diriku aku minta, tetapi engkaulah yang memilihkan untukku ya Allah. Nah, ini contoh tafwid. Ditawari Tuhan, kamu hendak napa? Jaka kita tuh hendak anu. Nah, tapi andai kata kita diberi taufik oleh Allah, kalau ditawari hendak apa, hendak minta pilihakan hanya kepada engkau ya Allah, mana yang terbaik untuk hamba. Karena misalnya hendak sugih, sedangkan kita kada tahu, barangkali sugih itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kada tahu. Hendak jadi pejabat, umpamanya ditawari bang, kita kada tahu, barangkali jadi pejabat itulah yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Hendak jadi ini, kada tahu kita nama yang baik untuk kita. Nah, hubungannya adalah hubungannya dengan doa. Orang yang tafwid itu orang yang kada mau minta kepada Allah kecuali sesuatu yang pasti baik. Yang pasti baik apa? Surga, itu pasti baik. Rahmat Allah pasti baik. Ampunan dosa pasti baik. Ilmu yang bermanfaat pasti baik. Nah, jadi yang diminta oleh orang-orang yang dapat taufik dari Allah itu, yang mereka minta hanyalah sesuatu yang pasti kebaikannya. Coba jawab, andai kata seseorang berkata kepadamu, andai kata seseorang berkata kepadamu, ujar orang itu, aku akan mengurus semua urusanmu dan mengatur semua apa yang menjadi keperluanmu, apa saja yang menjadi kemaslahatanmu. Jadi semua urusanmu hendaklah engkau serahkan kepadaku, dan engkau hendaknya menyibukkan diri kepada apa yang bermanfaat bagi dirimu. Andai kata ada orang yang demikian, ikam jangan memikirkan usaha, ikam jangan memikirkan kayak apa kaina, itu urusanku. Kaina aku mengaturakan ikam supaya ikam baik, kaina aku mengurusakan segala urusan ikam, itu aku urusannya. Ikam hanya urus sesuatu yang sagan manfaat untuk diri ikam, itu aja. Sedangkan orang yang berkata semacam ini menurutmu adalah seorang yang paling alim di zamanmu, orang yang paling kukuh pendapatnya, paling kuat, paling balas kasih kepadamu, paling berhati-hati, paling jujur, dan paling menepati janji. Kayak apa kira-kira kita? Mau kada? Orangnya ini alim, orangnya ini sangat hati-hati, orangnya ini jujur, orangnya ini kuat, orangnya ini kaya. Memberi tawaran lawan kita, samuaan urusan ikam, anak ikam, bini ikam tuh aku. Ikam urus diri ikam aja kayak apakah, supaya nang bermanfaat lawan ikam. Urusan makan tuh urusanku, maaturakan urusan pencarian ikam, gini aku nang maaturnya. Nah, andai kata ada orang seperti itu memberi tawaran kepada kita, apakah engkau tidak memanfaatkan kesempatan itu? Apakah hal ini tidak engkau anggap sebagai nikmat paling besar?
tentu engkau merasa menerima bantuan yang besar dari orang tersebut. Engkau pasti menghaturkan syukur terima kasih kepadanya sebanyak-banyaknya. Kemudian apabila orang itu memilihkan sesuatu perkara untuk engkau yang tidak engkau ketahui kebaikannya, tentu engkau tidak bakal bosan pada pilihannya, melainkan percaya penuh dan tenang hati terhadap pengaturannya. Engkau tahu bahwa orang itu pasti memilihkan apa yang terbaik untukmu, dan ia tentu tidak mengawasi apapun selain apa yang membaguskan diri engkau, bagaimanapun bentuknya, sesudah engkau memasrahkan urusan engkau kepadanya, dan ia telah menanggung engkau. Kita sudah berpasrah, sudah bersarah lawan orang. Orang itu segala sifat sempurna ada pada dirinya. Kada sejauh-jauh kita berpasrah diri lawan dokter. Kita berpasrah diri lawan dokter. Ya dokter, jam pagi minum obat ini 3 kali sehari, siang obat ini, malam obat ini. Kita kada tahu obat ini sagan apa. Kebanyakan obat bisukan 3 biji suruh minum oleh dokter, siang 3 biji, malam 3 biji. Banyak obat diberi dokter, mana pahit, mana banyak. Kita manfaatnya kada tahu. Obat ini sagan mana, nang 3 macam nih, nang mana sagan ini, kita kada tahu. Cuma karena kita percaya dengan dokter, kita memasrahkan urusan kita lawan si dokter ini, sehingga apa yang disuruhnya kita, walaupun kita kada tahu apa tujuannya, tapi kita percaya bahwa apa yang diberi dokter itu adalah baik. Nah, apa yang diberikan dokter itu adalah baik. Ini contoh hubungan manusia dengan dokter dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpasrah kepada Allah. Ya Allah, urusan hidupku, urusan anak biniku, kuserahkan kepada Engkau. Aku yakin bahwa Engkau yang maha bijaksana, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melindungi, Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami sekeluarga. Nah, kita bersarah setiap hari kepada Tuhan demikian. Lalu esok hari diberi Tuhan, apakah nikmatkah diberi Tuhan? Apakah kita meyakini bahwa ini baik? Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan itu kadang akan memberikan yang kada baik kepada kita, walaupun yang kada sesuai dengan selera kita. Yang kayak berian dokter, orang kita selera lah, kada selera obat-obatan itu. Tapi karena kita percaya bahwa berian dokter ini baik untuk kebaikan kita, maka dengan senang hati kita minum, walaupun kita kada tahu apa manfaatnya obat-obatan itu. Nah, jika demikian, mengapa engkau tidak menyerahkan urusan engkau kepada Allah yang menguasai seluruh alam? Padahal Allah adalah zat yang mengatur semua urusan dari langit hingga bumi. Allah lebih mengetahui dari orang yang tahu. Allah lebih kuasa daripada orang yang mengaku berkuasa. Allah lebih balas kasih kepada engkau daripada siapapun yang mengaku berbalas kasih. Allah lebih kaya daripada siapa saja yang mengaku kaya. Mengapa engkau tidak menyerahkan urusan engkau kepadanya, agar dia memilihkan untuk engkau? Dengan kelembutan ilmunya dan kebaikan pengaturannya, memilihkan apa yang tidak tergapai oleh pengetahuan engkau dan tidak dapat ditemukan oleh pemahaman engkau. Sementara itu, engkau bisa menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat bagi diri engkau pada kemudian hari. Jadi waktu kita
yang kita gunakan untuk mengatur masa depan kita itu kita serahkan kepada Allah. Waktu itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat kepada kita di hari kemudian. Apabila Allah memilihkan sesuatu perkara untuk engkau yang belum engkau ketahui rahasianya, ternyata hari ini datang musibah, ternyata hari ini datang hal-hal yang kada menyenangkan, maka malam tadi sudah pasrah kepada Allah, malam tadi sudah bersarah bulat lawan Tuhan. Ternyata hari ini datang musibah, ternyata hari ini datang nang kada nyaman. Nah, apabila Allah memilihkan sesuatu perkara untuk engkau yang belum engkau ketahui rahasianya, maka engkau ridha sebab pilihan itu, dan hati engkau tenang menghadap kepada Allah bagaimanapun keadaan engkau, sebab pilihan Allah pasti baik dan menyenangkan. Renungkanlah benar-benar ini. Jadi setiap kali kita pasrah kepada Allah, setiap kali kita menyerahkan kepada Allah, karena sesudah meyakini bahwa Allah itu paling sayang lawan kita, Allah lah yang paling memperhatikan kepada kita, Allah lah yang paling bijaksana mengatur masa depan kita. Dan sesudah kita mengetahui demikian itu, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tinggal yang kita urus, apalagi urusan ibadah kita, karena itu yang kita perlukan di hari kemudian. Nah, apabila sesudah kita menyerahkan perkara kepada Allah, andai kata datang sesuatu yang kada sesuai selera kita, yang kada cocok dengan hati kita, kita yakin bahwa ini adalah kebaikan untuk diriku yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terbaik yang kudapatkan daripada Allah. Nah, hingga situ ada pun ridha kepada ketentuan Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.